efektif. Contohnya dalam mata pelajaran agama, guru akan memberikan teori-teori apa saja yang akan dipelajari. Setelah itu siswa harus bisa mempraktikkan dan bisa mencari materi. Dengan praktek tersebut, maka siswa akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelajaran matematika, guru menjelaskan teori-teori. Setelah itu, guru memberikan latihan. Nah, dengan latihan tersebut, maka siswa akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam jual beli. Nah, pertanyaan kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik, dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dan kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia belum merata itu terjadi karena ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, masih kurangnya perhatian pemerintah. Yang kedua, kurangnya akses ke daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, kurangnya tenaga pendidik yang profesional. Contohnya, pada daerah terisolir atau daerah yang jauh dari kota, biasanya pendidikan di sana itu lebih cenderung kurang merata. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena kurangnya akses untuk ke sana, jaringan yang belum masuk, fasilitas tenaga pendidik yang kurang profesional. Nah, itu bisa dicairkan dengan apabila ada perhatian pemerintah ke daerah-daerah tersebut agar diperhatikan dan pemerintah turun tangan. Nah, di sini juga harus memberikan tenaga pendidik yang profesional. Nah, tenaga pendidik yang profesional itu harus ada 4 SKD. Itu yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi personal. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Nah, pertanyaan yang ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Jawaban saya, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah keterikatan dalam kerjasama, di mana lembaga pendidikan dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab untuk keberhasilan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas baik dalam sumber daya manusianya. Pendidikan yang berkualitas baik itu dalam sumber daya manusia untuk membangun dan kemajuan bangsa. Di sini masyarakat sangat berperan penting untuk memajukan pendidikan. Nah, di sini pendidikan juga sangat berperan penting terhadap masyarakat, di mana pendidikan ini sangat diperlukan masyarakat untuk memanusiakan manusia, menjadikan manusia yang berkualitas dan berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Pertanyaan yang keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga seorang pemimpin tidak memadukan visi misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Nah, pandangan saya memandang hal ini merupakan inovasi kreatif dari aktivitas pemimpin. Di sini pemimpin adalah orang yang mengatur jalannya visi dan misi. Jika seorang pemimpin tidak memadukan antara visi dan misinya, namun ia tetap
daerahnya sendiri. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Pertanyaannya, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal? Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan kebantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan konteks lokal, nasional, bahkan global. Nah, pandangan saya melihat hal ini, sudah benar dari pemerintah memberikan bantuan kuota internet untuk belajar. Akan tetapi, lebih baiknya itu adalah pemerintah adalah meratakan pembangunan, di mana maka peserta didik yang berada di daerah-daerah yang terisolir atau jauh dari perkotaan yang tidak mendapatkan sinyal, maka